Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua, saudara dan saudari sekalian, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di kelas saya untuk mata kuliah Manajemen Usaha Mikro dan Kecil. Saudara dan saudari, minggu lalu kita telah membahas mengenai berpikir kreatif dan kritis. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai berpikir inovatif. Mata kuliah ini berhubungan dengan bidang kewirausahaan, di mana untuk berpikir inovatif dan kreatif itu sangat dibutuhkan apabila kita memutuskan berprofesi sebagai wirausaha. Baik saudara, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Saudara, minggu lalu kita telah mendefinisikan apa itu arti dari berpikir, ya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan atau akan saya jelaskan mengenai berpikir secara inovatif. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi dari inovasi atau inovatif tersebut. Oke, jadi inovasi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk menerapkan gagasan-gagasan baru atau pemecahan kreatif terhadap berbagai masalah dan dalam memanfaatkan peluang. Oke ya, misalnya saudara memiliki bisnis ya di bidang minuman ya. Saat ini memang minuman kebanyakan adalah seperti boba gitu ya, atau yang berhubungan dengan milk tea. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa bisnis ini sudah cukup banyak ya dijalani oleh orang-orang ya. Namun di sini saudara, apabila saudara berpikir untuk menjadi seorang wirausaha, saudara harus bisa kreatif dan inovatif. Jadi inovatif ini adalah hasil dari kreativitas saudara ya, yang dimana saudara menciptakan ya gagasan baru, misalnya dari minuman tersebut yang tadinya saudara mungkin berpikir toppingnya itu hanya boba gitu ya, atau pearl ya, bentuk pearl seperti itu. Saudara mungkin bisa memberikan alternatif lain seperti misalkan pakai puding ya. Pudingnya kan biasanya menggunakan puding vanila gitu ya. Mungkin saudara bisa menggunakan puding coklat atau puding rasa lain gitu ya. Lalu juga saudara juga bisa menggunakan variatif lain ya, inovasi lain ya, misalkan dengan jelly atau mungkin dengan taburan coklat atau apapun, yang dimana produk saudara itu akan berbeda dari para pesaing-pesaing saudara gitu ya. Jadi inovasi itu adalah contohnya seperti saudara. Nah, jadi kreativitas dan inovatif itu yaitu sebenarnya hampir satu kesatuan ya, di mana adanya inovasi berarti ada kreativitas ya. Oke, jadi kreativitas dan inovasi secara singkat sering dianalogikan ya. Jadi kreativitas itu atau creativity itu adalah thinking new things ya, berpikir akan hal yang baru ya, itu berarti kita kreativitas berpikir gitu ya. Kalau inovasi atau innovation itu doing new things ya. Jadi inovasi itu adalah kita melakukan apa hal-hal baru tersebut dari hasil apa? Dari hasil thinking. Begitu saudara. Lalu saudara dan saudari, inovasi juga didefinisikan sebagai suatu proses pembaharuan atau pemanfaatan atau pengembangan dengan menciptakan suatu hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, tadi contohnya minuman ya. Nah, kita menciptakan minuman yang dimana berbeda dari pesaing-pesaing kita. Walaupun bahan dasarnya sama, yaitu dari susu juga ya. Atau mungkin toppingnya dari boba juga. Tapi kita buat inovasi baru. Apa itu? Oke, lalu inovasi juga bisa diartikan penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan dalam memperkenalkan sebuah temuan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Orang yang melakukan suatu inovasi disebut inovator. Jadi kita kalau melakukan suatu inovasi nih ya, sebagai wirausaha, itu kita disebut juga sebagai inovator ya. Jadi inovasi itu haruslah bermanfaat bagi sang inovator atau orang lain, begitu ya. Ya contohnya kalau misalkan
di bidang teknologi, ya kita tahu bahwa setiap saat itu teknologi itu selalu berubah, ya. Di mana perubahan teknologi itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan kita, kebutuhan konsumen. Nah, hasil dari teknologi tersebut ya itu merupakan inovasi yang dimana sangat bermanfaat bagi kita sebagai konsumennya. Nah, demikian juga pula saudara ya yang melakukan atau punya bisnis ya. Nah, jadi saudara harus bisa membuat inovasi ya sehingga apa? Bermanfaat buat orang lain khususnya konsumen kita. Terdapat 4 jenis inovasi. Yang pertama ya adalah penemuan atau terobosan. Ini digambarkan sebagai penciptaan produk, layanan, atau proses sebagai terobosan baru. Jadi sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya, ya. Jadi contohnya misalkan dulu kita membuat makanan ya, makanan yang atau bisnis kuliner yang sebelumnya mungkin belum pernah ada di Indonesia, ya. Jadi itu merupakan terobosan, ya. Misalnya tadi kita mengolah ya yang dari susu sehingga kita bisa mengolah jadi macam-macam boba seperti itu. Lalu kita juga mengetahui ada makanan-makanan ya yang ibaratnya kalau saudara tahu ya yang seblak gitu ya, cilok itu kan sebenarnya hasil dari apa? Orang menemukan ya kerupuk itu kok yang biasanya digoreng kok sekarang jadi bisa direbus gitu ya atau dimasak dengan menggunakan pedas sesuai dengan selera konsumen. Nah itu seblak ini kan sebenarnya beberapa tahun ini ya nggak dari dulu udah ada. Nah itu merupakan terobosan baru ya, terobosan baru di mana sebelumnya itu belum pernah ya. Pada saat dicoba ternyata orang suka seperti itu. Oke, lalu ada extension atau melanjutkan ya atau memperluas. Jadi ada produk, layanan, atau proses yang ada. Jadi kita di sini membuat inovasi dari melanjutkan atau memperluas, gitu ya. Ya contohnya, misalnya saudara membuat bisnis di bidang smartphone, membuat smartphone. Nah selama ini smartphone itu sudah ada, gitu ya. Tapi saudara melihat bahwa kita membutuhkan aplikasi atau mungkin kita membutuhkan fitur di mana selama ini menggunakan smartphone itu misalnya menggunakan baterai yang sangat boros gitu ya. Nah, saudara membuat inovasi di mana baterainya itu lama ya. Selama ini kita menggunakan smartphone mungkin cuma sehari ya. Tapi ya dulu kan pernah ada kalau kita menggunakan handphone bisa sampai sebulan ya nggak habis-habis tuh baterainya. Nah, kita buat terobosan baru ya. Kita jadi membuat extension, sorry ya, bukan terobosan. Jadi kita melanjutkan. Jadi inovasi yang baru, kita melanjutkan mungkin nggak baterainya diganti. Ya mungkin nggak bisa sebulan, tapi dengan waktu seminggu juga udah cukup lumayan gitu ya. Nah kita ganti, tapi jangan terlalu tebel baterainya. Nah bagaimana tuh inovasinya gitu ya. Kita pikirkan andai kata kita mau berbisnis di bidang smartphone ya. Lalu kita bisa duplikasi, mereplikasi produk, atau layanan yang ada dan kemudian menambahkan sentuhan kreatif pengusaha untuk memperbaikinya. Ya contohnya gini deh, kita duplikasi, mereplikasi, misalnya ya yang gampang-gampang aja yang bisa kita bayangkan ya selama ini mungkin saudara tahu cilok ya, makanan cilok ya. Selama ini cilok itu dulu waktu zaman saya kecil cilok itu nggak ada isinya gitu ya. Tapi sekarang orang sudah mulai kreatif dan inovatif ya. Jadi para pengusaha-pengusaha yang ada sekarang dia tuh menduplikasi dan mereplikasi produk. Jadi si cilok itu ya bisa juga nih masuk ke extension juga sih sebenarnya ya. Tapi kalau mereplikasi jadi si cilok itu sama ya modelnya kayak begitu. Ya, tapi ditambahin misalnya di dalamnya ada jandoknya, ada isi ayamnya atau apa gitu ya. Seperti itu. Atau ya saudara misalkan kembali tadi mau berbisnis handphone. Ya selama ini saudara melihat bahwa handphone ini selama ini mahal-mahal ya. Harganya di atas 1 juta. Bahkan sampai belasan juta gitu ya. Nah saudara bisa mereplikasi gitu ya. Bentuknya sama gitu ya. Fiturnya sama. Tapi dengan harga yang mungkin di bawah 1 juta gitu ya. Tapi di sini maksudnya mereplikasi bukan membuat
Jadi bukan apa namanya, bukan menjadi KW juga gitu ya. Tapi kita membuat sentuhan kreatif apa ya di situ ya. Misalnya kita jadi membuat pakai mereknya merek Indonesia gitu ya, sehingga fiturnya juga disesuaikan dengan fitur konsumen di Indonesia gitu ya. Lalu ada sintesis. Jadi di sini ada kombinasi lebih dari satu produk yang ada dalam produk baru atau layanan. Ya, ini berarti bahwa beberapa ide berbeda digabungkan menjadi satu produk atau layanan baru. Ya, jadi di sini namanya sintesis itu kita mengkombinasikan lebih dari satu produk. Ya, jadi contohnya begini ya. Selama ini kan memang smartphone itu ada berbasis Android dan berbasis iOS, begitu ya. Nah, saudara mungkin bisa nanti membuat smartphone di mana si aplikasinya ini bisa compatible dengan iOS dan Android, ya. Nah, selama ini kan kita selalu, oh handphonenya apa? Oh saya berbasis iOS. Handphonenya apa? Oh saya Android. Berarti aplikasinya berbeda gitu ya. Tapi saudara mungkin bisa menciptakan di mana satu handphone itu bisa dua aplikasi yang apa namanya, dari iOS maupun Android. Nah itu yang namanya teknologi gitu ya. Kita bisa mengkombinasikan. Inovasi ini dapat bersumber dari berbagai hal ya. Yang pertama dari kejadian yang tidak terduga yang dapat berupa sukses atau kegagalan yang tak terduga. Contohnya kemunculan produk air mineral gitu ya. Nah, jadi kan sebenarnya ini nggak terduga. Dulu ceritanya misal Aqua gitu ya, atau merek-merek lain ya. Mungkin yang pertama di Indonesia adalah Aqua. Jadi sebenarnya dulu kan kejadiannya kita tuh membutuhkan pada saat berada di outdoor atau pada saat di luar gitu ya, kita membutuhkan minum ya. Selama ini mungkin minum itu bisa kita bayangkan tidak higienis ya, sedangkan kita butuh air putih. Nah sebenarnya ada kejadian di mana kita karena kita membutuhkan dan itu nggak terduga, akhirnya kepikiran gitu ya, yuk kita bikin. Selama ini kan kita minum mungkin dari apa ya, mungkin dari kita minta minum ya, direbus seperti itu. Lalu ya kita nggak tahu itu benar-benar sudah mati belum bakterinya, kumannya gitu ya. Nah makanya nggak muncul ya. Berarti gimana ya pada saat kita traveling ya, kalau misalkan masih ada kumannya nanti kita bisa sakit perut dong gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat minum dalam kemasan ya sehingga itu sudah terbukti higienis dan bebas dari kuman ya, sehingga kita aman nih di perjalanan. Nah, itulah itu salah satu contoh ya, itu kejadian yang tak terduga gitu ya. Nah, lalu ada lagi nih misalkan apa namanya, ada inovasi ya, misalkan kita menggunakan sabuk pengaman anak tuh connect motor ya, saya pernah beli juga ya. Jadi kalau kita boncengan dengan anak ya, kan kadang-kala anak tuh suka ngantuk gitu ya, sehingga kita nggak bisa memantau langsung gitu ya. Nah itu mungkin ada beberapa kejadian yang anaknya jatuh atau mungkin terjadi kecelakaan seperti itu. Nah sehingga itu kan nggak terduga kejadian itu ya, sehingga terpikirlah gitu ya, kita membuat alat di mana ada sabuk yang kalau di mobil ada sabuk pengaman ya aman, tapi kalau di motor bagaimana? Nah, akhirnya adalah yang berbentuk seperti ransel atau sabuk pengaman motor gitu ya, buat anak kecil ya, yang diikat ke orang dewasa gitu ya. Nah itu kejadian yang tak terduga dan inovasinya tuh bagus ya untuk pengaman gitu ya. Oke, lalu adanya ketidakselarasan kebutuhan akan suatu proses terjadi apabila ada perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan realita yang terjadi. Contohnya misalnya apa namanya, terdapat di kafe, di convenience store, lalu toko perlengkapan mulai dari bayi hingga dewasa. Jadi kalau contohnya ini mungkin kita bisa ambil kasus seperti ini ya, mungkin di kafe ya. Nah, di kafe kita kan memang sebenarnya kebutuhan kita itu kita ingin santai, ingin istirahat, minum kopi atau teh sambil minum, atau mungkin kita makan-makan yang ringan gitu ya, sambil kita mungkin melakukan pekerjaan di situ ya, sambil buka laptop kita karena kita membutuhkan suasana yang cozy gitu ya. Tapi di sini kebutuhan kita sebenarnya itu gitu ya. Tapi pada kenyataannya gitu ya, kok identiknya ya nggak, walaupun nggak semua ya, ada beberapa kafe justru dikonotasikannya negatif ya. Jadi
dikonotasikannya bahwa tempat mabuk lah ya, lalu dengan adanya kegiatan asusila lah, seperti itu. Jadi di sini ada ketidakselarasan kebutuhan ya. Jadi sebenarnya kafe-kafe itu kalau kita di luar negeri itu nggak konotasinya nggak negatif ya. Nah, kecuali kalau bar itu memang arahnya untuk minuman alkohol rata-rata. Tapi kalau kafe itu ya kita namanya juga kafe berarti kopi gitu ya. Nah itu. Nah, cuma mungkin di Indonesia ada beberapa di apa namanya jadi berubah fungsinya jadi berbeda gitu ya. Nah sebenarnya itulah adanya ketidakselarasan. Oleh karenanya kita butuh ya menyesuaikan bahwa kafe kita tuh fungsinya buat apa. Ya sebenarnya buat nongkrong yang positif gitu. Oke ya. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, bisa juga misalkan tadi ada toko mulai dari bayi hingga dewasa gitu ya. Nah, sebenarnya kita mau fokusin kemana? Kalau ke bayi ya berarti kita harus lebih fokus ke produk peralatan bayi ya. Kalau misalkan boleh sih, misalkan ada dari bayi hingga dewasa, tapi memang berarti tokonya harus besar ya, nggak bisa toko kecil gitu. Lalu saudara, inovasi itu dapat bersumber lagi ya dari akan kebutuhan suatu proses ya. Jadi terjadi apabila ada permintaan khusus terhadap wirausaha untuk menciptakan inovasi tertentu karena ada kebutuhan khusus ya. Contoh ini contohnya yang lain deh ya, misalnya saudara tahu misalkan kita lagi masa kampanye pemilihan presiden ya, lalu kader-kader daerah. Nah, itu biasanya suka ada permintaan ya, tolong dong dicetakin ya kaos yang sesuai dengan partai karena ini buat kampanye gitu ya. Tolong dong dicetakin spanduk. Nah itu kita menciptakan ya, karena kita wirausaha mungkin di bidang percetakan, sehingga kita menciptakan produk yang dimana itu sesuai dengan kebutuhan pada saat itu gitu ya. Oke, lalu ada perubahan struktur industri atau pasar. Misalnya kalau kita ngomongin tentang perubahan struktur industri atau pasar ya, contohnya misalnya banyak toko konvensional di pusat belanja yang tutup karena beralih ke toko online ya. Jadi kita melihat bahwa selama pandemi ini ya, selama COVID ini, bahwa kita tuh nggak bisa keluar, nggak bisa bebas ya, walaupun sekarang sudah mulai bisa masuk ya ke mall, tapi dengan keterbatasan ya, kita harus vaksinasi ataupun yang lain. Tapi masalahnya nggak semua orang bisa vaksinasi ya, yang dengan ada komorbid ya di dirinya gitu ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ada perubahan dari struktur industri atau pasar. Jadi nggak semua orang tuh bisa belanja langsung ke toko. Nah, solusinya apa? Ya kita sebagai pengusaha kita berpikir ya, berinovasi bahwa toko kita itu selain ada offline-nya juga kita membuat secara online. Nah, saat ini memang sudah banyak ya, seperti Transmart, lalu kalau sekitar kita ada Borma, lalu ada Jogja Department Store. Mereka juga melayani secara online, nggak hanya di toko fisik langsung gitu ya. Lalu saudara, inovasi juga dapat bersumber dari misalkan ada perubahan pada persepsi konsumen ya. Jadi hal ini terjadi karena perubahan interpretasi yang terjadi pada masyarakat akan fakta yang ada dan konsep yang berlaku. Contohnya begini ya. Saudara mengetahui bahwa teknologi itu kan selalu berkembang ya setiap saat. Contohnya misalkan menggunakan robot ya. Nah, untuk di industri ya, memang ini sebenarnya ada pro dan kontranya, yang dimana kalau kita banyak menggunakan robot justru akan mengurangi ya kesempatan untuk para tenaga kerja untuk bekerja, sehingga banyak yang pengangguran ya. Namun di lain pihak ya, dengan menggunakan tenaga robot, perusahaan itu mungkin bisa, walaupun investasi awalnya adalah besar, tapi sebenarnya ini bisa menguntungkan secara keuangan pada saat nanti masa depannya gitu ya. Oke, yang dimana sebenarnya dengan menggunakan otomatisasi dengan robot, sebenarnya si produknya itu bisa lebih rapih salah satunya ya, dan lebih cepat gitu ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas kerja ya. Jadi di sini tergantung kebutuhan ya. Jadi si produknya itu kalau misalkan membutuhkan banyak ya, yang banyak yang membutuhkan produk itu, maka kita membutuhkan juga yang namanya robot atau mesin gitu ya. Sehingga apa? Sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumen.
Di mana apabila kita menggunakan tenaga kerja, mungkin membutuhkan tenaga kerja yang banyak ya. Nah, supaya adilnya, andai kata kita punya perusahaan seperti itu, ya kita setengah-setengah lah ya. Jadi ada tenaga kerjanya juga dan ada juga robot. Ya kadang-kala mesin atau robot ini juga ya namanya kita nggak ya butuh pemantauan juga dari manusia. Apakah mungkin mesinnya rusak atau mungkin ada kesalahan dalam prosesnya ya, dalam operasinya. Nah, itu kita butuh manusia yang memantau gitu ya. Tapi setidaknya bisa kita tingkatkan kualitas kerja dengan adanya teknologi ini. Nah, itu tergantung persepsi masing-masing gitu ya. Oke, lalu konsep pengetahuan dasar, contohnya ilmu pengetahuan ya, kita melakukan penelitian gitu ya, sehingga hasil penelitian ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata konsumen itu membutuhkan apa gitu ya. Lalu mungkin selama ini ada penyakit yang dimana belum ada obatnya gitu ya. Contohnya ya tadi ya, misalnya anti kanker. Ternyata di kandungan teh hijau itu ada loh zat yang dimana bisa mencegah kanker gitu ya. Lalu bagi penderita diabetes, ternyata dari kayu manis ya itu bisa mengobati atau setidaknya bisa menormalkan gula darah bagi penderita diabetes. Nah, itu dari mana dapatnya? Itu kan dapatnya dari ilmu pengetahuan dan dari penelitian. Nah, itulah kenapa dari ilmu pengetahuan dan penelitian kita bisa menciptakan inovasi baru gitu. Saudara dan saudari sekalian, demikianlah video kita bagian yang pertama. Materi selanjutnya akan saya upload dengan judul video bagian kedua. Silakan saudara simak materinya bagian pertama dan bagian kedua nanti. Demikian saudara, sampai jumpa kembali di video bagian kedua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.